Okay, good evening, everyone. Yes. My name is Ricky Setiawan, is analyst, and I am agnostic. Tuhan memiliki wisdom, akan adil. Tentunya Tuhan membagi wisdomnya itu supaya ciptaannya ini memiliki keteraturan dan memiliki tujuan hidup. Karena gini, kalau kita tidak mendapatkan guidance dari Tuhan, semua akan subjektif, sebentar nggak? Semuanya kenapa? Subjektif. Oke, ya. Tidak ada namanya objektif terus. Kalau Tuhan tidak menentukan yang baik dan buruk, maksudnya gitu. Semuanya akan subjektif. Tapi aku agak kurang sependapat deh soal itu. Bisa kalau soal hukum, misalnya kayak hukum mencuri itu kan ngerugiin orang. Ya udah, kalau merugikan orang ya udah kita bikin aja satu hukum nih. Ini ya nggak boleh nyuri ya, biar semua orang nggak rugi gitu loh, nggak dirugikan. Oke, kita ambil contoh yang lain yang tidak merugikan. Ini sorry mungkin agak sedikit ekstrim. Secara moral salah sih sebenarnya. Kenapa? Karena Tapi kan tidak merugikan orang lain. lebih ke moral apa sih berarti kalau kayak gitu ya. Emang asumsi kita terkait itu ya salah. Moral code apa? Sorry yang bilang. Maybe you can continue deh, mungkin biar aku bisa. Maybe you can continue dulu deh. Biar aku bisa. Ya. Jadi kita butuh objective truth yang mengatakan ini salah sekalipun tidak merugikan orang lain. Ini Tuhan lebih tahu dari kenapa penciptaan. Tentunya paling tahu terkait ciptaannya gitu. Tuhan memiliki wisdom, Tuhan memiliki pengetahuan yang terbaik untuk ciptaannya. Ya. Pasti Tuhan ingin menyampaikan dong. Nah, bagaimana menyampaikan itu? Tuhan itu mengirim manusia sebagai messengernya, sebagai nabinya untuk menyampaikan pengetahuan dari Tuhan tadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita tahu nabi yang mengaku nabi ini benar dari Tuhan? Menurut Mas Ricky, apa kriteria untuk menjadi seorang nabi? Kriteria seorang nabi. Ya, profet itu kan dari kata profesi, artinya menubuatkan sesuatu. Orang nabi itu dia meramalkan sesuatu di masa depan. Ada salah satu nubuat Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa mendekati akhir zaman, suku Arab Bedouin yang telanjang kaki di akhir zaman itu akan berlomba-lomba membangun gedung tertinggi. Gedung tertinggi di dunia sekarang apa? So far masih Burj Khalifa. Burj Khalifa. Dan saingannya yang kedua, Yang di Arab lah, Arab Saudi tapi yes, aku lupa namanya. jam itu. Sudah berarti mereka bisa berkompetisi sama-sama dari keturunan Artinya Arab. ada profesi yang dia bilang dan dia benar gitu. Dan gak cuma itu, beliau di hadis selanjutnya itu mengatakan bagaimana suku Bedouin Arab itu mendapatkan minyak Arab muncul di tahun berapa? 90-an ke abad 20 lah. Ya, abad 20. Which is nggak mungkin si Boros tahu akan ada minyak kecuali mendapat pengetahuan dari Sang Maha Tahu. Nah, percaya Nabi Muhammad itu memang salah satu nabi ya gitu. Jadi pada akhirnya ya memang Nabi Muhammad itu salah satu petugas Tuhan yang jadi nabi kayak gitu. Itu aku percaya.